ibunya yang tinggi. Dan juga Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad dari tabaqah yang ke-9 meriwayatkan dari tabaqah yang ke-6, menandakan tinggi juga, sanadnya ali. Maka di sini tabaqah yang ke-6 adalah tabaqah yang hampir sama di tabaqah yang ke-5, namun lam yasbut liqa ahadin minas sahabah. Di tabaqah yang ke-6 ini tidak ada yang pernah bertemu dengan para sahabat. Dan ini seperti Ibnu Juraid tabaqah yang ke-6, dan juga Abdullah Ibnu Aun Ibnu Artaban, dan Qais Ibnu Muslim, dan Uqail Ibnu Khalid Ibnu Abil Al-Aili, Uqail Ibnu Khalid Al-Aili, dan Auf Ibnu Abi Jamilah, semuanya di tabaqah yang ke-6. Dan keadaan rawi ini barakallahu fikum adalah rawi yang siqah, tidak sampai kepada derajat imam, wallahu a'lam. Maka telah berkata Abu Hatim la ba'sa bihi, dan berkata Abu Dawud As-Sijistani Sahibus Sunan siqah, dan berkata Abu Zur'ah Ar-Razi la ba'sa bihi, dan berkata Imam Ahmad siqah, dan berkata An-Nasa'i la ba'sa bihi. Dan disiqahkan oleh ulama yang lain seperti Yahya Ibnu Ma'in, Waqi' Ibnu Jarrah, Ibnu Sa'ad. Maka inilah keadaan dari rawi Ibnu Ishaq, yang mana dia adalah rawi yang siqah. Dan rawi yang siqah, rawi yang hadisnya sahih, namun masih di bawah derajat dari muridnya An-Nabil. Dan tentang permasalahan akidahnya telah disebutkan oleh beberapa ulama bahwa dia mempunyai pemikiran al-qadar. Namun wallahu a'lam, yang rajih dia adalah muttaham, hanya sekedar dianggap atau dituduh. Maka masih dari ahli sunnah. Maka inilah keadaan Zakaria, yang mana beliau adalah rawi yang siqah, dan beliau dilempar di zamannya sebagai mempunyai pemikiran al-qadar, namun wallahu a'lam tidak benar. Dan yang ketiga Yahya ibn Abdullah, yang diriwayatkan oleh Zakaria ibn Ishaq, Yahya ibn Muhammad ibn Abdullah bin Saif ibn Saifi. Maka di sini dia adalah rawi yang siqah juga. Dan di sini dia Yahya ibn Abdullah ibn Muhammad di tabaqah yang ke-6. Maka di sini Imam Al-Bukhari terdapat di dalam sahihnya dua orang yang dalam satu tabaqah. Maka di sini dinamakan di ilmu mustalah adalah sanad yang ada padanya qarin, di mana satu rawi yang satu tabaqat meriwayatkan dari saudaranya yang sezaman dengannya, periwayatan qarin. Adapun Yahya ibn Abdullah ibn Muhammad, maka dia rawi yang siqah dan telah ditausiq oleh Imam An-Nasa'i dan juga Yahya ibn Ma'in dan juga Muhammad ibn Sa'ad, semuanya mengatakan siqah. Maka dia di derajat yang siqah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sanad Imam Al-Bukhari ada rawi yang berbarengan dalam satu tabaqat. Maka ini juga menyebabkan yang tadinya tinggi derajatnya
yang diharapkan akan sanadnya itu menjadi pendek, sanadnya menjadi ali. Namun sayang, di dalam tabaqah yang keenam ada dua. Maka di sini Zakaria Ibnu Ishaq tabaqah yang keenam meriwayatkan dari gurunya yang tabaqahnya sama. Tidak mengambil dari gurunya yang lebih tinggi, tetapi bahkan teman satu derajat dengannya. Akhirnya sanadnya Imam Al-Bukhari di sini menjadi seperti biasa. Adapun gurunya dari Yahya ibnu Muhammad ibnu Saifi adalah Abu Ma'bad, maka dia maula Ibnu Abbas Al-Makki, dan dia di tabaqah yang keempat. Dan tabaqah yang keempat Sigar At-Tabi'in, yang mana kebanyakan periwayatannya dari Kibar At-Tabi'in, seperti dari Imam Az-Zuhri, dan juga seperti Qatadah, dan juga Abdullah ibnu Dinar Al-Adawi dan Saleh ibnu Kaisan. Maka kebanyakan mereka di tabaqah yang keempat, dari rawi-rawi yang sepadan dengan Nafil. Abu Ma'bad namanya Nafil, maula Ibnu Abbas, maka sepantaran dengan dia, satu tabaqah dengan dia Az-Zuhri, Qatadah, Abdullah ibnu Dinar Al-Adawi dan Saleh ibnu Kaisan. Dan derajat mereka wallahu a'lam di tabaqah yang keempat semuanya. Dan Nafi' derajatnya dari segi ilmu jarh wa ta'dil rawi yang thiqah. Maka oleh sebab itu Abu Zur'ah menyebutkan dia thiqah, dan juga Imam Ahmad dan begitupun Ibnu Ma'in dan begitupun Ibnu Sa'ad mentausi beliau dengan thiqah. Dan di sana ada pujian di sisi yang lain, dan pujian ini tentunya pujian yang kita pakai sebagai nisbah, bukan bersifat umum. Apa? Dibanding dari maula Ibnu Abbas, maka dia adalah maula Ibnu Abbas yang paling baik. Antum tahu yang namanya perbudakan di zaman dulu, maka dari perbudakan itu yang dibebaskan diketahui mana mereka yang paling baik, karena mereka bekas budak. Maka disebutkan oleh Sufyan ibnu Uyainah bahwa Nafil asdaq mawalihi, dia orang yang terpercaya dari semua budak Ibni Abbas. Maka Ibni Abbas dari budaknya siapa? Ikrimah, dan juga Nafil. Siapa lagi? Mujahid. Maka dari budak-budaknya Ibnu Abbas yang dibebaskan, Nafil di sini di kalangan para ulama lebih terpercaya. Dan begitupun Al-Asram, Amr ibnu Dinar Al-Asram mengatakan min asdaq mawali Ibni Abbas, dia adalah dari budak Ibnu Abbas yang paling baik. Dan itu pun ucapan Imam Ahmad, asdaq mawali Ibni Abbas, dia sebaik-baiknya budak dari Ibnu Abbas. Maka kemudian meriwayatkan dari Mu'ad ibnu Jabal, atau dari Ibni Abbas dulu sebagai tuannya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan ila Yaman, bahwa Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman. Maka sahabi hadis di sini adalah Ibnu Abbas, dan nanti kita sebutkan keutamaannya di hadis yang lain. Sekarang di sini Ibnu Abbas menceritakan tentang Mu'ad ibnu Jabal. Maka Mu'ad ibnu Jabal adalah seorang
sahabi yang alim ulama di zamannya juga. Maka oleh sebab itu Nabi mengutus Mu'adz untuk berdakwah karena dia alim ulama dari para sahabat di zamannya. Maka dari syarat menjadi dai apa? Harus mempunyai ilmu. Karena Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwa menjadi dai itu harus mempunyai hikmah dan mau'idhah al hasanah. Mana dari mau'idhah al hasanah? Memberikan ceramah-ceramah yang baik, memberikan ceramah dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih. Kalau bisa dia periksa hadisnya sahih, beristidlal dengan hadis yang sahih di ceramahnya, itu lebih baik. Dan itu yang diinginkan dengan al-mau'idhah al-hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika berjidal dengan ilmu. Tidak, meskipun dia di atas yang benar, salafi, tapi jidalnya mencela-cela tanpa mengutamakan dalil. Pokoknya kalian semuanya sesat, dicela, kalian di api neraka. Taib, minta dalilnya kalau kami sesat dan di api neraka. Pokoknya seperti itu kalian. Tidak ada dalil. Maka ini pun harus mempunyai dalil seorang alim untuk berdakwah. Sehingga di saat berjidal pun dia akan berdalil. Maka keutamaan dari Mu'adz bin Jabal diantaranya dia adalah orang yang paling faqih dari Al-Quran di zamannya. Maka telah ditausik, ditazkiyah oleh Nabi itu sendiri di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Masruq dari Abdullah bin Amr, di mana Abdullah bin Amr menceritakan, dari dulu aku terus mencintai mereka, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, semenjak aku mendengar dari Nabi, khudul Quran min arba'ah, ambillah Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud yang pertama, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan yang ketiga Mu'adz ibnu Jabal, dan ini poin pendalilan kita, dan Ubay ibni Ka'ab. Maka Ubay ibni Ka'ab dijadikan oleh Umar menjadi imam tarawih di zamannya. Dan dari pujian keutamaan dari Mu'adz, pujian Nabi kepadanya bahwa Nabi mencintainya. Selain mengutus dia menjadi Rasul, juga Nabi mencintainya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil tangannya dan berkata, ya Mu'adz, wallah inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat mencintai kamu. Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli shalah taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka aku nasihati sebagai rasa cintaku kepadamu, jika kamu selesai dari salat, please jangan ditinggalkan doa yang mulia. Apa? Allahumma a'inni, wahai Allah bantulah aku, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk mensyukurimu, dan husni ibadatik, berbuat ibadah dengan baik kepadamu. Maka poin pendalilannya di sini keutamaan Mu'adz di sisi Nabi, di mana dia diberikan nasihat doa yang mulia. Dan disebutkan inilah uhibbuka fillah. Nabi mengatakan aku cinta kepada kamu wahai Mu'adz, dan kecintaan Nabi kepada Mu'adz bukan berlandaskan karena kekeluargaan, bukan berlandaskan karena dunia, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah. Maka oleh sebab itu ini menjadi pendalilan keutamaan Mu'adz ibnu Jabal. Dan hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari jalan Abdullah bin Yazid al-Muqri, akhbarana Haywah ibn Suraih, sami'tu Uqbah ibn Muslim yuhaddits an Abdurrahman al-Hubuli dari As-Sanabihi. Maka hadis ini sering kita ulang, hadis yang sahih dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, dan kita pernah mengambilnya di pelajaran khusus, pelajaran mustalah. Bab apa? Bab musalsal.
Di saat tasalsul di sini Nabi Muhammad kepada Mu'ad memberikan wasiat, dan begitupun Mu'ad memberikan nasihat kepada As-Sanabahi untuk tidak meninggalkan doa ini, dan dari As-Sanabahi kepada rawi yang lainnya. Adapun mutabaqah tarjimah di dalam hadis yang pertama ini, hadis kitab tauhid, apa? Ba'atha Mu'adan ilal Yaman. Mana poin pendalilannya? Nabi mengutus Mu'ad berdakwah ke Yaman. Mana poin pendalilannya? Poin pendalilannya di riwayat hadis yang kedua. Apa ba'atha Mu'adan ilal Yaman? Lihat di hadis yang kedua. Faliyakun awala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka hadis yang pertama ini wajah pendalilannya di lafaz hadis yang kedua, bahwa Mu'ad diutus ke Yaman, dikatakan perkara pertama, the first time dari dakwah itu adalah tauhid first. Tauhid didulukan. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Ini di lafaz hadis yang kedua. Maka kesimpulannya hadis yang pertama dari potongan hadis, dan nanti di hadis yang kedua, hadis yang agak panjang, menjadikan pendalilan bagi kita bahwa Mu'ad diutus ke Yaman untuk berdakwah tauhid, bukan untuk tijarah, untuk berdagang dan sebagainya, tetapi untuk berdakwah. Dan dakwahnya di sini berdakwah tauhid first, mendahulukan tauhid dari fikih dan dari zakat dan dari yang lainnya. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini karena sudah adzan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.